Kali ini masih melanjutkan tentang ini, syaitan ruha. Iya, baik, terima kasih. Adik-adik, untuk cerita yang kedua, Kak Nini ambil dari sebuah buku yang berjudul tentang kumpulan cerita dari Rasulullah yang ditulis oleh Hedi Fajar. Nah, untuk cerita yang pertama tadi adalah dari buku Fadilah Hanum. Nah, baik adik-adik, kita lanjut di cerita yang kedua. Setan yang menjelma menjadi manusia. Adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tugas kepada Abu Hurairah untuk menjaga gudang makanan hasil zakat selama bulan Ramadan. Ia pun melaksanakannya dengan menunggui gudang itu kalau-kalau ada orang yang mau mencurinya. Nah, adik-adik tahu tidak? Suatu malam, seorang pencuri menyelinap masuk ke gudang dan mengambil sejumlah makanan. Abu Hurairah akhirnya berhasil menangkapnya dan tentu saja dia mengancamnya. Lalu Abu Hurairah berkata kepada pencuri itu, "Saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah agar beliau menghukummu." Dan adik-adik tahu tidak apa jawaban dari pencuri itu? Jangan. Saya jangan dilaporkan kepada Rasulullah. Saya ini orang miskin yang harus menghidupi keluarga dan anak-anak. Dan kami sangat membutuhkan makanan itu. Kata orang itu sambil memelas adik-adik. Nah, Abu Hurairah pun melepaskannya. Karena menurut pikirannya, bukankah makanan hasil zakat itu pada akhirnya juga akan diberikan kepada fakir miskin? Nah, keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah apa yang telah diperbuat terhadap tawanannya tadi malam setelah Abu Hurairah bercerita kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah seakan-akan beliau mengetahui peristiwa malam itu. Tentu saja Abu Hurairah sambil terkejut menjawab kepada Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang itu memelas dan ia sangat membutuhkan makanan untuk keluarga dan anak-anaknya. Aku merasa kasihan kepadanya sehingga aku melepaskannya." Apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? Bahwasanya orang itu, orang miskin atau pencuri tadi sebenarnya adalah membohongi Abu Hurairah. Nah, kemudian Rasulullah juga mengingatkan kembali bahwasanya pencuri tadi yakin bahwa dia akan kembali lagi. Mendengar pemberitahuan beliau bahwa pencuri itu akan beraksi lagi, Abu Hurairah sudah mengintai kedatangannya. Dan benar sekali adik-adik yang ada di rumah, seperti yang dikatakan oleh beliau, orang itu datang lagi dan ternyata sama yang diperbuatnya. Dia mencuri makanan tersebut. Nah, Abu Hurairah pun langsung mengejar dan menangkapnya. "Sekarang aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah." Mau lari kemana ya? Jangan Tuan. Sungguh Tuan, kasihanilah aku, lepaskanlah aku untuk kali ini. Sungguh, aku sangat membutuhkan makanan. Ini karena aku harus menghidupi anak-anakku. Mendengar hal itu lagi, Abu Hurairah merasa kasihan. Karena sebagai orang miskin, ia pun merasakan betapa menderitanya menahan perut yang lapar. Akhirnya Abu Hurairah melepaskan si pencuri itu. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Abu Hurairah, apa yang telah kau perbuat terhadap tawananmu tadi malam?" "Wahai Rasulullah, orang itu mengatakan sungguh dia sangat membutuhkan makanan untuk menghidupi anak-anaknya. Dan aku pun merasa kasihan. Akhirnya aku lepaskan pergi." Adik-adik yang ada di rumah tahu tidak apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan hal yang sama seperti kemarin yang dikatakan kepada Abu Hurairah. Orang itu telah membohongimu dan lihat saja
dia akan kembali lagi nanti malam. Betul sekali. Ketika malam tiba, Abu Hurairah mengintai lagi dan memperketat penjagaannya. Tapi maklum saja, sudah 2 kali dia kecurian, sekarang dia tidak bisa dibohongi lagi. Dan benar, kemudian si pencuri ternyata nekat untuk masuk lagi. Nah, kali ini Abu Hurairah ia bertekad tidak akan melepaskannya. Hatinya sudah tak sabar untuk menanti si pencuri sialan itu. Nah, malam pun semakin larut adik-adik. Datanglah si pencuri itu sambil mengendap-endap. Lalu dengan cepat ia mengambil makanan. Kemudian Abu Hurairah yang sudah dari tadi mengintai segera mengejar dan menangkapnya. Betul sekali, dia tertangkap. Lalu Abu Hurairah berkata kepada pencuri itu, "Sekarang aku benar-benar akan melaporkanmu kepada Rasulullah agar kamu tidak bisa lepas dari aku dan kamu akan dihukum dengan berat. Ini untuk ketiga kalinya kamu melakukan pencurian dan kamu berjanji tidak akan mencuri lagi. Ternyata kamu berbohong. Kenyataannya kamu kembali lagi melakukan pencurian ini." Jangan Tuan, ampun, sungguh jangan Tuan, saya jangan dibawa ke hadapan Rasulullah. Jika saya dilepaskan, saya akan mengajari Tuan bacaan yang sangat bermanfaat buatmu. Tolong Tuan, jangan laporkan aku kepada Rasulullah. Adik-adik Anda di rumah mendengar syarat yang diajukannya, Abu Hurairah penasaran. Ia ingin tahu bacaan apa yang akan diajarkan oleh pencuri itu. "Bacaan apa itu?" Begini, jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Karena dengan bacaan itu, engkau akan selalu dijaga oleh Allah. Tidak ada satu setan pun yang akan berani mendekatimu sampai pagi tiba. Adik-adik Anda di rumah, karena orang itu telah memenuhi syarat yang dijanjikannya sendiri, Abu Hurairah kemudian melepaskan dan membiarkan orang itu pergi. Nah, keesokan harinya Rasulullah bertanya lagi kepada Abu Hurairah, "Abu Hurairah, apa yang telah engkau perbuat terhadap tawananmu tadi malam?" Nah, Abu Hurairah lalu menjelaskannya kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, saya melepaskannya karena ia bersedia mengajariku sesuatu dan saya ingin tahu apa yang diajarkannya itu. Lalu ia mengatakan, 'Jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Karena dengan bacaan itu Allah akan menjagamu dan tidak satupun syaitan yang akan mendekatimu sampai pagi.'" Lalu Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, orang itu memang berkata jujur kali ini kepadamu, walaupun sebenarnya ia adalah seorang pembohong. Dan tahukah kamu, siapa yang kamu ajak bicara sejak 3 malam yang lalu?" "Tidak tahu ya Rasulullah." Rasulullah lalu bercerita dan mengatakan kepada Abu Hurairah, orang itu tidak lain adalah setan yang menjelma dalam wujud manusia. Nah, adik-adik Anda di rumah, pesan dari cerita atau kisah yang disampaikan oleh Rasulullah ini tentang Abu Hurairah yang berjumpa dengan setan yang menjelma menjadi manusia dan melakukan pencurian di gudang tempat makanan atau zakat yang dikumpulkan pada bulan Ramadan. Bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang keutamaan ayat kursi. Adik-adik tahu enggak? Iya, pasti kan ini yakin adik-adik hafal. Ayat kursi adalah ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah. Nah, ayat kursi ini mempunyai banyak manfaat, di antaranya sebagaimana yang dijelaskan dalam cerita tersebut bahwa
Atau hadis lain mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali karena ia harus meninggal dunia terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai dan Tabrani. Nah, selain membaca ayat kursi, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita agar sebelum tidur kita dianjurkan membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Kemudian ditiupkan ke tangan dan disapukan ke seluruh tubuh kita. Insya Allah selama itu Allah akan menjaga kita dari gangguan setan yang biasa mengganggu kita di dalam mimpi-mimpi kita. Akhirnya mimpi kita menjadi buruk, bangun tidur tidak semangat seperti cerita Raihan tadi. Nah adik-adik, yuk kita amalkan amalan ini dan semoga puasa kita semakin banyak pahalanya.